Semangat. Harus tetap semangat ya Bu ya. Masih sampai modul 1.2. Hari ini kita melaksanakan pendampingan individu yang pertama kali ya Bu ya, setelah loka 0 kita bertemu di sana bersama kepala sekolah Bu Ika. Nah nanti kita akan melaksanakan PI sampai yang ke-6. Di sini nanti saya dan Bu Ika lebih ke sharing-sharing saja terkait dengan proses pembelajaran di modul 1.1 dan sekarang sudah menginjak 1.2 ya Bu ya. Hampir mau habis. Oh sudah hampir ya, sudah hampir mau selesai. Nanti Bu Ika bisa menjelaskan bagaimana prosesnya dan aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Sudah Ibu ya? Sudah selesai. 1.2 juga sudah ya. Baik, kemudian nanti respon dari Bapak Ibu, guru serta siswa yang Bu Ika praktekkan di sini itu seperti apa. Nanti kurang lebih saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kita sharing-sharing saja. Baik, pertanyaan pertama akan saya mulai ya Bu ya. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Bu? Dan apa yang Bu Ika sudah lakukan sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini Bu? Pada saat ini kan Bu Ika sudah memperoleh modul 1.1 dan 1.2 ya. Bisa diceritakan pengalamannya Bu Ika selama memperoleh dua modul ini? Untuk pembelajaran setelah saya mendapatkan pengetahuan ilmu dari modul ini, modul 1.1 dan 1.2 ini, awal-awal ya memang agak namanya di awal mungkin agak ada kesulitan, tapi perlahan bisa saya atasi sedikit ya. Untuk anak-anak lebih pembelajaran di kelas itu lebih enjoy dan bisa menikmati. Kalau dulu mungkin saya lebih menekankan kan kalau kita bahasa ini pada pelajar itu harus targetnya ini harus selesai, kalau nggak gitu kan nanti tertinggal. Padahal sebenarnya itu yang salah. Dari situ saya bisa mulai mengembangkan, mempraktekkan di dalam kelas untuk anak didik saya agar sedikit demi sedikit, meskipun ilmu yang didapat sedikit, tapi anaknya itu lebih ke mengenal karakternya juga, terus sama teman-temannya juga saling berkolaborasi, diskusi, meskipun itu dari tahap yang kecil aja. Anak-anak ada mulai perubahan dan lebih enjoy dalam pembelajaran kata bahasa Inggris. Misalnya pada waktu membuat semacam kuisis atau permainan atau apa, meskipun agak lari-larian di dalam kelas, tapi agak senang. Kalau dulu kan saya target di anak itu cenderung untuk lebih ke tegang. Kalau ada saya masuk, anak-anak itu kayak tegang karena saya kan di sini guru kayak guru hantu ya. Awal-awalnya ini iya, hantunya sekolahan itu saya terkenal seperti itu karena saya bahasa Inggris gitu ya, banyak saya takuti anak-anak. Dan di sekolah juga meskipun nggak apa bahasa Inggris, saya juga nggak ditakuti masalah kedisiplinan. Anak-anak itu kan saya memang cerewet terus gimana lah, tapi sama anak-anak yang nakal pun yang dibilang bapak ibu guru nakal, ini dari rambutnya yang panjang, sepatunya yang putih berubah menjadi hitam, terus kukunya pun itu alhamdulillah anak-anak sama saya itu meskipun saya terkenal guru yang kayak semacam hantunya sekolahan, tapi anak yang paling nakal ini loh kalau sama saya itu karena saya ya agak mengelus, anak-anak itu di saat anaknya agak emosi mungkin saya seperti anak saya, ibaratkan seperti anak saya sendiri, jadi perubahannya banyak sekali dari situ. Terus setiap ada anak yang tidak bisa diramut sama dikendalikan oleh bapak ibu guru lain, itu pastinya larinya ke saya. Jadi pusat ini iya. Pusat bengkelnya anak-anak. Karena di situ di saat saya ya lulus ya saya
gitu ya, bisa. Tapi kalau kita langsung ke menasihati anak, langsung to the point, ke langsung nggak bisa Mas. Kalau sama anak yang istimewa ini, bukan anak nakal sih, istimewa ini, itu pengalaman saya ini. Berarti sangat bermanfaat modul yang dipelajari Bu Ika itu Manfaat. ya bisa langsung diterapkan karena memang setiap harinya bersama anak-anak yang luar biasa ya Bu Ika, Bahkan ya. ada ini bapak ibu guru ini kalau melihat anak-anak ini tensinya langsung naik, itu emosinya seperti nggak terkontrol, itu langsung saya dipanggil, Bu Ika tolong itu di atas ya anak-anak, sampai bilang seperti itu. Karena di saat saya ya itu tadi perlunya kita mengontrol diri, emosi dan mental kita itu bisa kita, kalau kita terbawa ya memang kita bisa hipertensi. Tapi kalau kita memang itu memang seperti anak kita yang membutuhkan apa ya, lagi manja-manjanya, lagi butuh perhatian. Karena di rumah pun anak-anak ini jarang sekali dari orang tua. Sekali lagi kembali ke SDM, orang tua sangat menentukan perilaku anak di sekolah. Terima kasih Bu Ika. Jadi memang tugas Bu Ika sekarang ada tambahannya sebagai CGP. Nah itu tidak hanya menggerakkan diri sendiri ya Bu ya, tapi juga bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, khususnya di kelas Bu Ika, dan juga bagaimana memanajemen lingkungan pembelajaran di sekolah Bu Ika ya. Dan hal tersebut memang tidak bisa apa ya, diatasi secara instan. Iya, butuh proses. butuh proses. Nah ini harus diakui memang proses itu dimulai dari dalam diri Bu Ika sendiri gitu ya. Iya, memang betul sekali. Sehingga nanti bagaimana Bu Ika bisa menyampaikan ke teman yang lain. Nah ya itu nanti bisa Bu Ika galilah bagaimana teman-teman yang lain itu juga bisa menjadi seperti Bu Ika. Jadi tidak perlu mencari Bu Ika untuk menjadi bengkel anak-anak. Tantangan ini. Iya. Karena tidak semua guru, tidak semua orang kan bisa apa ya, menerima kita. Misalnya kita mengajar ke hal-hal yang baik, atau sudahlah ini aja yang CGP, sudahlah ini aja yang CGP, kan banyak kan seperti itu. Nah, itu Berarti ya istimewa sekali Bu CGP di sini. Ya, nanti tugasnya Bu Ika bagaimana teman-teman bisa mengikuti jejak Bu Ika gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nih Bu Ika sudah menceritakan pengalaman bagaimana mengendalikan anak-anak supaya mereka bisa tetap bahagia di sekolah dalam belajar. Nah, tindak lanjut selanjutnya yang ingin Bu Ika capai itu apa Bu? yang ingin saya capai, bagaimana biar siswa itu meskipun ada guru atau tidak, tapi mereka itu bisa belajar dengan nyaman, dengan enjoy, dan bisa apa ya, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu terkadang yang ingin saya itu, soalnya masih tahap belum sampai ke situ anak-anak. Hanya ada cuma sebagian kecil saja yang istilahnya itu punya rasa tanggung jawab. Ini loh, ini tugasku, ini apa, itu hanya sebagian kecil saja. Yang lainnya masih belum. Mungkin sedikit demi sedikit juga. Tapi guru sekali lagi memang di sini sangat ditekankan. Tidak semua guru istilahnya agak kenceng, agak lurus gitu ya. Nanti di kelas level bawah, misalnya kelas 7 bagus. Nanti di kelas 8 ini lagi kalau tidak dipegang sama guru ini sudah beda lagi. Nanti di kelas 9 sudah beda lagi. Itu loh yang membuat gimana ya, biar kita itu satu misi. Biar sekolah itu apa ya, kalau memang disiplin, ayo disiplin semua. Ya seperti itulah. Itu yang apa ya, yang mungkin buat PR semua bapak ibu guru mungkin ya. Kita istilahnya berat sekali, soro istilahnya kita untuk anak-anak biar disiplin anak ini. Nah, kalau kita banyak prakteknya, langsung kita nggak usah banyak ngomong, kita langsung istilahnya anak-anak tahu sendiri. Terus guru lain tidak seperti itu, kan kita berat sebelah. Yang satunya kenceng, satunya ya itu yang membuat saya berarti kan ini Bu Ika sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hanya bagaimana supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti, begitu ya Bu ya.
Bu Ika tadi kan sudah menjelaskan kalau untuk mengikuti itu butuh suatu kedisiplinan dari dalam diri sendiri. Iya, disiplin diri. Nah, disiplin diri itu Bu bisa dimulai dari diri sendiri dan jangan patah semangat. Bu Ika memberi semangat kepada teman-teman yang lain. Bismillah, semoga bisa. Semoga nanti terwujud ya Bu ya. Iya. Nah, baik Bu Ika, selanjutnya ini terkait harapan, kekhawatiran dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Bu Ika sendiri di sini bagaimana? Apa ya? Rekan-rekan Bu Ika? Alhamdulillah untuk teman-teman lainnya sangat mendukung sekali, selain kepala sekolah juga sangat mensupport teman-teman ini. Kalau saya ada Zoom atau apa itu kelihatan sangat senang. Istilahnya apa ya? Mereka itu senang kalau saya ikut kegiatan CGP seperti itu, nanti bisa menerapkan buat sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita juga. Luar biasa Bu Ika. Alhamdulillah saya di sini sebagai pengajar praktiknya Bu Ika juga ikut senang kalau teman-teman yang lain banyak yang mendukung Bu Ika. Lalu apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bu Ika rasakan dan terjadi atau belum terjadi sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak dan sudah mendapatkan modul ini? Kekhawatirannya awal-awal itu adalah saya nggak bisa memanage waktu. Itu memanage waktu karena apa ya, tadi kegiatan saya juga banyak, tugas saya di sekolah juga banyak, belum lagi ada organisasi lain seperti Bayangkari, seperti itu saya juga sekretaris. Jadi apa ya, pada waktu bersamaan juga khawatir saya nggak bisa menjalani kegiatan proses pendidikan CGP ini. Bahkan kemarin itu saya yang sebenarnya rencana umroh itu bulan Maret April itu saya ajukan langsung data. Sampai ditunda. Saya ajukan sudah. Januari ya, Januari kemarin. Sebenarnya kan saya kalau nggak Maret ya April gitu ya. Saya majukan, soalnya saya dapat kabar-kabar kalau mulai pendidikan CGP itu sekitar Maret atau April. Jadi saya hanya daftar 1 minggu, saya minta izin ketika itu langsung. Alhamdulillah sudah terlaksana. Ternyata kekhawatiran yang dirasakan Bu Ika itu terjadi enggak? Awal-awal mungkin agak keributan masalah waktu, tapi sambil berjalannya waktu saya sudah mulai apa ya, mengikuti alur irama ini kegiatan ini ya. Terus namanya sudah enjoy, sudah menikmati. Awal-awal memang kaget ya. Berarti Bu Ika ini sudah bisa menyesuaikan diri dengan ritmenya LMS, di mana dudetnya itu selalu ini yang itu membayang maha dahsyat. Lalu apa harapan Bu Ika nih yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Harapan saya, alhamdulillah peserta didik saya lebih enjoy dan saya bisa lebih mengendalikan diri, terutama memanage diri saya sendiri, terutama itu yang penting. Karena sebelum saya ke siswa itu yang penting diri saya sendiri, baik mental maupun apa ya, manajemen dari diri saya yang lebih baik. Kalau diri saya tidak baik, tidak bisa menyampaikan materi, tidak bisa mendampingi siswa saya dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang begitu dengan banyak karakter. Kesiapan diri saya. Benar sekali Bu, memang semua itu bisa kita mulai dari dalam diri kita sendiri, baru kita bisa menyampaikan ke orang lain. Karena kalau kita tidak memulainya dulu, apa yang mau kita praktekkan gitu ya Bu. Lalu untuk harapan ke depannya nanti nih gimana? 1 bulan ke depan harapan Bu Ika seperti apa terkait dengan program yang sudah Bu Ika jalankan ini? Harapan saya semoga saya bisa melaksanakan semua tugas-tugas dari LMS itu secara baik, tidak sampai budget. Terus kegiatan di sekolah berjalan lancar dan anak-anak pun belajar dengan nyaman, dengan enjoy, dengan tenang, sesuai dengan tanggung jawabnya dan bisa belajar mandiri. Dan semua rekan-rekan sejawat bisa sangat mendukung sekali dan semoga saja juga bisa tertarik untuk ikut CGP.
harapannya Bu Ika Buahnya semoga nanti iya enggak apa-apa, namanya harapan itu kan kita boleh bermimpi setinggi-tingginya. Semoga nanti harapannya Bu Ika kalau bisa semuanya tercapai. Kalau misalnya tidak ya pokoknya ada yang tercapai gitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan ini Bu, modul 1.1 dan 1.2. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bu Ika pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bu Ika di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berpusat kepada murid itu yang pertama. Anak-anak biasanya pada waktu mau melakukan pembelajaran ya kita awali dulu lah berdoa, anak-anak yang memimpin juga. Setelah itu kita akan mau masuk materi apa saya menyampaikan di situ. Setelah itu anak-anak minta yang pembelajaran yang model gimana, intinya dibuat seperti permainan atau gimana, itu saya tawarkan ke anak-anak. Karena apa? Terkadang anak-anak itu kalau kita di SMP kan jam-jaman, kita jam misalnya pembelajarannya tidak non-stop di kelas itu. Kalau di jam terakhir, kalau kita kasih yang agak berat-berat itu anak-anak nggak bisa masuk. Jadi kasih permainan. Sudah bosan dari iya, bosan. Nggak bisa diajak itu. Kalau buat permainan, meskipun sedikit, jadi bisa masuk pelajaran. Yang penting mengena ya Bu. Mengenakan. Nah, apa saja ini pembelajaran yang Bu Ika dapatkan dari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kemarin yang mendorong Bu Ika itu untuk melakukan perubahan? Yang mendorong saya adalah anak-anak itu setiap dulu sebelum saya mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara itu ya lebih cenderung ke agak apa ya, target saya ini, sehingga anak-anak itu merasa tertekan dan belajar tidak dengan hatinya sendiri. Tapi semenjak saya mengenal filosofi ini berpusat pada murid, sehingga anak-anak saya kasih misalnya gini, wes terserah Anda cara belajarnya gimana, silakan browsing di internet juga, biar yang penting pembelajaran ini Anda bisa masuk. Saya seperti itu, saya suruh untuk mencari dulu, terus baru diterapkan di kelas. Dan anak-anak itu punya semacam trik sendiri. Jadi setiap anak itu punya trik sendiri untuk cara menghafalkan kosakata. Itu yang berat kan menghafal kosakata. Iya, karena mampu bahasanya. Lalu seperti apa itu responnya murid-murid Bu Ika kan jelas mereka merasakan perubahan ya Bu ya. Nah, Bu Ika sekarang itu apa ya? Lebih enak ya, lebih sabar ya katanya seperti itu. Nah, emang dari dulu saya nggak sabar, apa ya, lebih memang sangat terasa sekali sebelum saya mengenal filosofi KHD sama yang sesudah itu yang saya rasa. Nah, kalau menurut Bu Ika nih, apa hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki? Dari diri saya. Ya, dari diri Bu Ika setelah mempelajari filosofi KHD ini. Untuk kolaborasi, insya Allah saya kalau kolaborasi itu teman-teman saya sudah dari dulu kalau sama teman-teman sejawat kan lebih humble, apa ya, fleksibel ke teman-teman juga, sehingga saya kalau menggerakkan teman-teman ini dalam suatu kegiatan atau apa lebih cepat. Dan teman-teman itu lebih apa ya, berarti itu menurut saya atau apa ya, lebih entah itu yang mudah, karena saya menggiringnya itu secara halus. Itu kemampuan yang sudah Ya, baik itu yang mungkin dimiliki ya Bu sudah Ika saya untuk berkolaborasi ini terus menggerak, istilahnya bukan apa ya, mengajak dulu pelan-pelan, tapi teman-teman ini kalau saya itu agak yang banyak yang menganut ke saya. Itu memang butuh pengalaman dan proses yang lama tentunya. Ya. Saya percaya itu tidak instan Bu Ika bisa menciptakan suasana kolaborasi dengan baik, dengan menyenangkan itu ya, sehingga yang lain itu bisa untuk bekerja sama. Ya, contohnya kemarin pada waktu pagelaran karya tahun lalu juga gitu, kolaborasi antara siswa dan murid. Jadi antara siswa dan guru, bapak ibu guru TU sama siswa itu menggelar panen karya di situ. Jadi bapak ibu guru juga tampil nari, ya nari dari satu
di kampung halaman depan di situ, alhamdulillah sangat apa ya, sampai Bapak Camat pun juga mengapresiasi juga, menghadiri juga. Padahal itu Bapak Ibu guru, sama Ibu TU itu juga saya, masya Allah, ternyata kalau kita kolaborasi benar-benar satu suara, satu tekad itu hasilnya pasti bagus. Itu yang sudah bagus dari Bu Ika, silahkan dibudayakan dan diterapkanlah untuk seterusnya. Nah, kalau yang kurang baik itu apa Bu? Yang ingin diperbaiki? Yang ingin saya perbaiki adalah inovatifnya. Saya masih mungkin karena kesibukan ya, waktu saya yang kurang, sehingga saya untuk inovasi itu yang cuma agak lambat, dalam artian cuma sedikit. Saya kepingin ya inovasinya agak lebih banyak lagi, sehingga pembelajaran lebih menarik buat siswa. Bagaimana mencari trik-trik terbaru itu saya rasa masih sangat kurang inovasi saya. Karena mungkin bisa Bu Ika bisa menggali lagi kemampuan dari dalam diri Bu Ika, saya percaya itu masih banyak yang bisa dieksplor. Nah, itu bisa lah untuk lebih inovatif lagi. Semoga waktunya juga bisa menjadi satu yang lebih banyak lagi, karena kegiatannya juga enggak dari manage waktu itu ya Bu ya. Ya, nanti semoga Bu Ika ini bisa menata waktunya bagaimana menjadi guru yang lebih inovatif lagi gitu ya, yang mengembangkan. Lalu perubahan konten yang telah dilakukan Bu Ika tadi kan sudah diceritakan dan sudah terlihat sampai anak-anak juga komen, Bu Ika sekarang sabar, sekarang lebih menyenangkan, berarti kan mereka sudah mengenal. Iya. Nah, itu sudah Bu Ika terapkan. Dan sudah dituangkan belum Bu dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1? Iya, kemarin sudah saya masukkan di situ. Saya sudah mengerjakan jurnal di Mingguannya juga. Aksi nyatanya juga. Baik. Terima kasih Bu Ika. Lalu untuk aksi nyata modul 1.2 sudah juga disematkan di jurnal. Jangan lupa ya Bu ya, disematkan di link portofolio digital juga untuk aksi nyata 1.1 dan 1.2. Baik, luar biasa Bu Ika. Terkait dengan aksi nyata ini ya, kan saat di Loka 0 sudah kita jelaskan dari Bapak Ibu DP kemarin bagaimana cara membuat portofolio digitalnya. Apakah Bu Ika sudah bisa untuk membuatnya? Sudah ya, sudah membuatnya. Ini media atau platform apa yang Bu Ika gunakan untuk membuat portofolio digital kemarin? Pakai akun belajar itu ya. Komponennya yang dituangkan Bu Ika di dalam portofolio digital itu apa aja Bu? Barangkali bisa dibuka portofolio digitalnya. Ada menemukan kesulitan nggak Bu? Ini Bu, kan sudah saya taruh sini, tapi ini kok tidak bisa. Coba di close dulu Bu. Iya, tampilannya biar luas. Ini kan maksud saya itu saya masukkan dalam satu folder. Ini apa sudah satu folder ini? Lihat ke atas Bu. Oh belum, ini belum. Jadi ini nanti Bu Ika bisa membuat rumah-rumahnya dulu di sini. Ini juga belum ada sheet-nya. Nanti di sini dibuat, bukan, nanti di sini ada Bu, ada ruang di sini nanti saya ajarkan di belakang ya Bu ya. Jadi ini nanti ada home. Iya. Nanti kalau bisa dibuat ini modul 1, ini modul 2, ini modul 3. Nanti di modul 1 ada anak-anaknya lagi. Ya, itu nanti bisa Bu Ika praktekkan. Saya ajari di belakang nanti ya Bu ya. Iya. Komponennya yang dituangkan itu tadi ya Bu ya. Mulai dari kalau bisa semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatannya Bu Ika selama proses pendidikan guru penggerak ini, mulai dari diri, aksi nyata itu terutama harus ada foto-fotonya dan videonya diupload di sini. Jadi portofolio digital ini khusus untuk pendidikan guru penggerak. Jangan dicampur dengan foto-foto yang lain yang di luar topik pendidikan guru penggerak, biar bisa fokus. Misalnya orang ingin mengunjungi itu, oh ini portofolio digitalnya Bu Ika tentang CGP angkatan 10, apa aja yang ada di dalamnya.
nanti bisa disematkan di situ semua. Iya, iya. Nah kalau keinginan Bu Ika nih nanti pengen modelnya seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bu Ika buat? Saya inginnya itu per folder itu per modul. Oh gitu, oke. Bisa tidak satu, ya tidak campur gitu loh. Ya, nanti saya kasih link untuk ada kok materinya untuk ini. Jadi nanti bisa dipraktekkan step by step itu ada di sana. Sudah lama dulu pernah buat tapi lupa. Iya. Nggak pernah buka lagi sudah. Tidak apa-apa Bu, nanti di pelatihan lagi kalau sudah pernah membuat pasti tidak akan asing. Nah ini kita lanjut ke peta posisi diri nih Bu, dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi Bu Ika sebagai calon guru pemuda. Dan kompetensi apa ini yang sudah baik menurut Bu Ika? Kompetensi yang dimiliki Bu Ika, misalnya dalam hal komunikasi atau dalam hal berkolaborasi tadi sudah ya Bu ya? Kolaborasi sama komunikasi sama sudah. Untuk mandiri sudah juga. Untuk apa ya? Untuk peningkatan kedepannya saya rasa saya pengen semuanya itu lebih baik gitu ya. Semuanya pengen belajar lebih baik. Setelah saya tahu kekurangan saya berusaha ingin menjadi yang lebih baik dari diri sekarang. Untuk menjadi yang lebih baik itu berarti kompetensi apa yang ingin diberikan dan diberikan? Pertama inovasi saya itu dari segi inovatif, lalu kolaborasi juga meskipun sudah ada basicnya komunikasi ya. Untuk pengetahuan IT saya juga saya rasa masih kurang, itu yang perlu saya tingkatkan lagi. Biasa sekali ya Bu Ika, berarti Bu Ika kan sudah bisa membaca apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki, hingga bagaimana mengolah diri untuk bisa menjadi lebih baik ya. Semoga kedepannya dengan berjalannya kita mempelajari modul untuk yang berikutnya modul 1.3 ya Bu ya. Nah hingga modul 3 nanti Bu Ika semakin bisa meningkatkan kompetensi yang ingin dicapai Bu Ika. Nah Bu Ika, kita sudah tiba di bagian akhir ini. Coba kita refleksi dari pendampingan individu saat ini. Pendampingan individu yang pertama kali ini, menurut Bu Ika ini pembelajaran atau ide baru apa yang Bu Ika dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Pembelajarannya kita sebagai seorang guru harus lebih bisa mengontrol diri, terutama manajemen hatinya dulu, dari dalam dirinya dulu diperbaiki, menguatkan mental dan mindset kita sehingga kita baik terlebih dahulu, baru untuk penyampaian ke siswa biar tersampaikan dengan secara baik. Terima kasih Bu Ika. Nah yang sudah baik tadi dan yang perlu diperbaiki sudah Bu Ika sampaikan. Nah kalau untuk pendampingan berikutnya yang Bu Ika inginkan itu seperti apa? Pendampingan berikutnya ya seperti ini juga, apa ya, ngobrol-ngobrol santai, saling sharing, itu saya suka. Terima kasih Bu Ika. Memang kita di sini tujuannya kan supaya Bu Ika bisa menggali potensi dari dalam diri sendiri, Bu Ika sendiri ya. Saya di sini sebagai pengajar praktik Bu Ika mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang luar biasa sudah sejauh ini, dan alhamdulillah semuanya diberikan kelancaran walaupun banyak perjuangan yang Bu Ika ceritakan, mulai dari menemukan hambatan, kendala, apalagi dengan waktu ya Bu Ika ya. Tapi gimana tadi Bu Ika sudah menceritakan mengolah waktu sedemikian rupa sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Semoga nanti kedepannya terus bisa begitu ya Bu Ika ya. Kerja jalan, melaksanakan kewajiban jalan, melaksanakan pendidikan guru bergerak juga jalan belajar. Gitu ya Bu Ika, harapan saya dan harapannya Bu Ika untuk kedepannya. Semoga semua
Ika, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.